Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Arab Club Champion Cup Al Nassr ke final berkat gol penalti Ronaldo. Babak semifinal Arab Club Champion Cup mempertemukan Al-Shorta versus Al Nassr. Pertandingan berlangsung di Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium. Al Nassr mendominasi pertandingan. Namun gol yang ditunggu-tunggu baru tercipta di menit ke-71 lewat eksekusi penalti Ronaldo. Skor 1-0 untuk Al Nassr bertahan hingga peluit panjang berbunyi. The Global Club lolos ke final Arab Club Champion Cup dan menanti pemenang antara Al Hilal versus Al Sabab. Laga pramusim, comeback Inter Milan kalahkan RB Salzburg 4-3. Inter Milan menyambangi Salzburg di Red Bull Arena. Tuan rumah unggul lebih dulu di menit ke-6 lewat gol Karim Konate. Ancora una volta Sommer esce, porta vuota e il gol. Inter menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri Strahinja Pavlovic di menit ke-9. Thuram al centro area. Stefan de Vrij membawa Inter berbalik unggul di menit ke-25. Un rimpallo il tiro e c'è. Salzburg menyamakan kedudukan di menit ke-35 lewat gol kedua Konate. Cercano il primo palo, attenzione c'è il pareggio. Inter kembali memimpin lewat aksi Joaquin Correa di menit ke-43. Cerca il cross, la porta è vuota. Tuan rumah kembali menyamakan kedudukan berkat gol Samson Baidu di menit ke-46. Emery palla dentro, il colpo di testa, il gol. Stefano Sensi membawa Inter kembali unggul di menit ke-90. Solo contro portiere, il tiro. Skor 4-3 untuk kemenangan Inter menghiasi pertandingan. See you! Ronaldo cetak gol di 4 laga Arab Club Champion Cup. Al Nassr berhasil melaju ke final Arab Club Champion Cup setelah mengalahkan Al-Shorta 1-0 di Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium. Gol semata wayang Al Nassr dicetak Ronaldo pada babak kedua. CR7 membobol gawang Al-Shorta dari eksekusi tendangan penalti. Ini menjadi gol keempat Cristiano Ronaldo di Arab Club Champion Cup 2023. Bomber Portugal itu mampu menorehkan namanya di papan skor dalam 4 pertandingan beruntun. Bagi Al Nassr, ini merupakan final pertama mereka dalam sejarah keikutsertaan di Arab Club Champion Cup. MU mulai dekati Benjamin Pavard. MU baru saja menerima tawaran West Ham sebesar 30 juta pound sterling atau setara 580,1 miliar rupiah untuk Maguire. Saat ini The Hammers sedang berupaya mencapai kesepakatan pribadi dengan Maguire dan MU menunggu kejelasan tentang pembayaran biaya transfer si pemain. Pavard menjadi salah satu opsi bek tengah yang diincar Setan Merah untuk menggantikan Harry Maguire. Bukan rahasia lagi bahwa bek andalan timnas Prancis itu tidak berniat memperpanjang kontraknya dengan Bayern yang akan habis pada musim panas 2024. Reporter Sky Sport Jerman, Florian Plettenberg, melaporkan bahwa Manchester United sedang melakukan pembicaraan konkret dengan Benjamin Pavard. Kedua pihak tengah berupaya agar kesepakatan verbal segera terjalin. Permintaan Van Gaal dan Mourinho yang baru direstui MU di era Ten Hag. Menjelang musim baru, Manchester United akan segera memiliki ruang tunggu yang baru di Old Trafford. Hal ini memudahkan mereka untuk berkumpul sebelum pertandingan. Butuh 12 bulan untuk bisa merancang ruangan baru tersebut. Awalnya, lounge itu merupakan area hospitality untuk supporter di sektor selatan stadion. Sedangkan MU selama ini menggunakan Hotel Lowry di Salford sebagai lokasi berkumpul jelang pertandingan, sebab area itu harus dikosongkan 90 menit jelang laga. Namun manajer Erik ten Hag merasa perjalanan dari hotel di pusat kota ke stadion hanya membuang-buang waktu dan menyulitkan dirinya mengawasi diet para pemain serta membangun motivasi tim jelang laga. Sebetulnya permintaan ini telah diajukan sejak era Louis van Gaal dan Jose Mourinho, namun ditolak manajemen saat itu.
Gary Neville yakin aturan injury time akan direvisi. Per musim ini, Liga Inggris akan lebih memperhitungkan waktu pertandingan injury time alias tambahan waktu. Akan lebih panjang untuk mengganti waktu-waktu yang hilang buat selebrasi gol, pergantian pemain, cedera-cedera, dan kartu merah. Hal itu pula yang memicu reaksi dari manajer Manchester City Pep Guardiola. Namun mengingat kritik Guardiola diungkapkan setelah timnya kalah, maka ada kekhawatiran pandangannya menjadi kurang netral. Tetapi kemudian back Manchester United Rafael Varane juga menyatakan hal serupa, menegaskan bahwa para pemain sudah sangat terbebani dengan jadwal padat. Menurut saya, tweet Rafael Varane cukup keras, itu analis yang tenang, terkalkulasi dan terukur terhadap situasi tersebut, ungkap Gary Neville merespon cuitan Varane. Akan ada masalah masif, Pep Guardiola sudah bereaksi setelah Community Shield yang Anda bisa perkirakan setelah kalah. Tetapi respon Varane terkait penerapan aturan-aturan itu sangat tenang dan terukur. Saya rasa mereka akan segera mengubahnya, imbuhnya kepada The Overlap dan dikutip Metro. Situasi pelik Joao Felix. Atletico Madrid mau jual permanen Joao Felix tetapi sepi peminat. Al Hilal ditolak karena cuma mau meminjamnya. Si pemain maunya ke Barcelona tetapi sepertinya sulit. Situasinya pelik. Barcelona butuh amunisi baru di lini serang mengingat Ousmane Dembele akan berlabuh ke PSG. Tetapi dengan keuangan terbatas, sulit bagi Barca untuk beli pemain baru dan kabarnya Joao Felix bukan pemain yang diinginkan pelatih Xavi Hernandez. Jadi siapa yang mau Joao Felix? Manchester City serius minati Lucas Paqueta. Kabar minat Manchester City terhadap Paqueta menguat dalam beberapa jam terakhir. Klub pemenang treble musim lalu itu disebut sudah membuka pembicaraan dan mencoba menawarkan proposal senilai 70 juta pound sterling. Jurnalis spesialis transfer Fabrizio Romano melihat ini sebagai operasi yang relatif sulit bagi Manchester City. Tetapi mereka diperkirakan tak akan menyerah begitu saja. Perekrutan Paqueta bisa menambah opsi Guardiola di tengah. FIFA tunjuk konsultan Australia untuk perbaikan rumput JIS. Jakarta International Stadium menjadi salah satu venue penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023. Mempersiapkan itu, FIFA menunjuk konsultan Australia untuk memperbaiki bagian rumputnya. Ya, tadi saya sudah mendengarkan paparan. FIFA sudah menunjuk konsultan rumput dari Australia dan JS itu akan diubah rumputnya di pitch stitching jahit ulang, kata Menpora Dito Aryo Tejo di kantor Kemenpora Rabu 9 Agustus 2023. Dihantam cedera, Rasmus Højlund lewatkan 3 laga Liga Inggris dan baru bisa debut lawan Arsenal. Penyerang anyar Manchester United Rasmus Højlund dilaporkan akan melewatkan 3 laga pertama Liga Inggris karena mengalami cedera. Cedera ringan ini baru diketahui setelah Højlund menjalani tes medis di Carrington. Untungnya, cedera yang dialami penyerang berusia 20 tahun itu tergolong ringan. Højlund baru bisa melakoni debut pada pekan keempat Liga Inggris saat Manchester United bentrok dengan Arsenal. Duel tersebut akan digelar di Emirates Stadium pada 3 September mendatang. Kacau, lawan pertama Manchester United ganti pelatih cuma 3 hari jelang start Liga Inggris. Lawan pertama Manchester United di Liga Inggris 2023-2024, Wolverhampton Wanderers melakukan pergantian pelatih 3 hari sebelum jelang start musim baru, Selasa 8 Agustus. Wolverhampton melakukan langkah mengejutkan dengan pemutusan kerjasama dua pihak dengan pelatih Julen Lopetegui. Isu seputar ketidaksepakatan atau perbedaan opini dengan petinggi klub menjadi alasan kepergian ex-pelatih Real Madrid tersebut. Diyakini bahwa kepergian pria 56 tahun itu berkaitan dengan kondisi finansial Wolverhampton yang sulit. Deal Manchester United akhirnya sepakat jual Harry Maguire ke West Ham usai dikibasi 580 miliar. Manchester United akhirnya sepakat jual Harry Maguire ke West Ham United usai dikibasi duit tambahan.
Kabar tersebut dihembuskan pakar transfer Fabrizio Romano maupun Sky Sport pada Rabu 9 Agustus. Manchester United dilaporkan menerima proposal kedua dari West Ham yang bernilai 30 juta pound sterling atau setara 580,3 miliar rupiah. Jumlah tersebut meningkat dari tawaran pertama yang ditolak Setan Merah bulan lalu. Proposal dari The Hammers sebelumnya cuma bernilai 20 juta pound sterling. Nkunku cedera lutut parah, Chelsea ajak Juventus barter Lukaku dengan Vlahovic. Chelsea sebetulnya sudah tak punya rencana untuk beli penyerang baru di bursa transfer musim panas ini, tapi cedera lutut yang memaksa Christopher Nkunku harus menepi 4 bulan. Lamanya memaksa si biru berpikir ulang soal rencananya tersebut. Manajer The Blues Mauricio Pochettino tampak enggan memasukkan Lukaku dalam rencana skuadnya, bahkan tak mau memberinya nomor punggung untuk musim 2023-2024. Alhasil, kini negosiasi dengan pihak Juventus terkait kans barter Lukaku dengan Dusan Vlahovic pun dilanjutkan. Reece James resmi jadi kapten Chelsea. Chelsea resmi mengumumkan bahwa Reece James akan menjadi kapten mereka menggantikan Cesar Azpilicueta. Jabatan kapten Chelsea lowong sepanjang pramusim karena Cesar Azpilicueta meninggalkan klub dan pindah ke Atletico Madrid. Saya sangat senang mengambil peran dan tanggung jawab, kata James seperti dilansir dari laman resmi klub. Saya tahu saya punya tanggung jawab besar untuk diisi karena kami memiliki kapten besar di sini di masa lalu. Tetapi saya senang. Lanjutnya, fans Juventus serbu lapangan tolak kedatangan Romelu Lukaku. Supporter Juventus menyuarakan rasa tidak senangnya dengan upaya klub untuk merekrut Romelu Lukaku dari Chelsea. Pendukung Juventus menyerbu lapangan di Allianz Stadium sebagaimana pertandingan latihan antara tim utama dan cadangan berakhir dengan kekacauan. Mereka ramai-ramai memprotes potensi transfer penyerang berusia 30 tahun itu dengan meneriakan, "Kami tidak menginginkan Lukaku." Samuel Chukwueze langsung merasa nyaman di Milan. Penyerang anyar AC Milan Samuel Chukwueze mengaku dirinya langsung merasa nyaman di Italia dan itu terjadi berkat sambutan hangat fans serta para pemain rossoneri. Para penggemar sangat fantastis sejak saya tiba. Penggemar terbaik yang pernah saya lihat sejauh ini dalam karir saya. Ungkapnya seperti dilansir Football Italia. Rekan satu tim saya sangat ramah, membuat saya langsung merasa seperti di rumah sendiri. Saya tidak sabar untuk mulai bekerja dengannya, bebernya. Gantikan Sommer, Tuchel ingin bereuni dengan mantan anak asuh. Thomas Tuchel disebut berencana mendatangkan Kepa Arrizabalaga dari Chelsea guna menjadi kompetitor Manuel Neuer di bawah Mister usai Yann Sommer hengkang ke Inter Milan. Sport One mengklaim jika mereka tengah menjalin komunikasi dengan agennya. Ada potensi Bayern ingin meminjam Kepa terlebih dahulu sebelum mempermanenkannya. Chelsea juga berpotensi merubah susunan penjaga gawangnya musim depan lantaran baru saja mendatangkan Robert Sanchez dari Brighton dengan mahar 25 juta pound sterling. Resmi, Frank Kessie tinggalkan Barcelona dan bergabung dengan Al Ahly. Frank Kessie akhirnya meninggalkan Barcelona di musim panas 2023. Kessie sudah diresmikan menjadi bagian dari Al Ahly untuk musim 2023-2024. Kessie sebenarnya masih ada kontrak di Barcelona, namun penawaran sebesar 12,5 juta euro dari Al Ahly cukup untuk membuat Barcelona melepasnya. Gelandang asal Pantai Gading ini diikat kontrak selama 3 tahun ke depan. Setiap tahunnya Kessie akan menerima gaji senilai 20 juta euro. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News.
Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!